Setelah pertandingan sparring antara ayah dan putranya di halaman belakang, mereka melanjutkan dengan makan malam bersama. Vincent yang mabuk membuka topik pembicaraan tentang masa depan Arthur dengan bertanya pada Reynolds seperti ini. Reynolds menjawab kalau dia sudah tahu seperti apa nanti Arthur ke depannya hanya dengan melihat ia sudah membangkitkan Intimana saat umur 3 tahun. Tabitha terkejut mendengar perkataan Reynolds, dan Alice juga menceritakan kalau terbangunnya Intimana Arthur sampai menghancurkan sebagian besar rumah mereka. Keluarga Lewin terlihat bahagia saat bernostalgia pada masa-masa sebelum mereka pindah ke kota Sirius. Vincent yang tadinya bersandar di kursi tiba-tiba berdiri menggebrak meja bertanya bagaimana kalau Arthur didaftarkan ke Akademi Sirius? Arthur yang mendengarnya penasaran. Reynolds bilang pada Vincent kalau Arthur masih berusia 8 tahun dan Akademi Sirius sendiri adalah institusi sihir paling bergengsi di benua di Chaten ini. Tabitha membenarkan maksud dari pernyataan Vincent karena dengan bakat Arthur akan sangat bermanfaat untuk mereka mensponsori Arthur sampai Alice dan Reynolds tidak perlu khawatir tentang biaya sekolahnya. Alice merasa keberatan karena tidak enak pada mereka yang sudah membantu keluarganya bahkan sampai mau ngebayarin sekolah Arthur. Terus juga dengan umurnya yang baru 8 tahun, Alice yakin kalau para pihak sekolah nggak bakalan nanggepin mereka. Vincent tertawa pelan dan berkata kalau dia bisa manfaatin koneksinya dengan direktur akademi tersebut. Arthur menyela perkataan Vincent dan mengklarifikasi kalau dia kan baru saja bertemu dengan keluarganya hari ini. Ia minta kalau dia ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah dia akan meninggalkan mereka lagi untuk pergi ke akademi atau tidak. Vincent merasa bersalah karena sudah terlalu berlebihan. Arthur pun berdiri berkata kalau dia merasa lelah dan pergi meninggalkan ruang makan. Lilia menatap memperhatikan kepergian Arthur. Arthur berjalan di lorong rumah dan tiba di perempatan. Ia pun mengambil jalan kiri, tapi dihentikan oleh Lilia kalau Arthur pergi ke sana dia hanya akan berakhir di salah satu ruang bawah tanah rumah keluarganya. Ia pun mengajak Arthur pergi ke suatu tempat bersamanya. Mereka tiba di suatu tempat yang ada beberapa pelayan. Lilia menyapa mereka dan berkata kalau dia membawa tamu hari ini, tamu itu adalah Arthur. Pelayan yang tua berkata, jadi, ini anak yang membakar setengah dari halaman yang aku usahakan dengan kerja keras untuk memeliharanya? Mendengar perkataan dari pelayan tua itu membuat Arthur merasa bersalah dan meminta maaf padanya. Suasana Lilia terlihat lebih cerah sekarang. Arthur berpikir kalau Lilia terlihat cukup pendiam sebelum ada di sini. Lilia bertanya pada pelayannya apakah masih ada daging bebek yang bagian lemaknya. Pelayan tua menghidangkan makanan pada Lilia dan berkata kalau dia harus hati-hati dengan berat badannya yang bertambah, karena bisa dicurigai oleh ibunya. Lilia malu-malu berkata kalau pelayannya tidak boleh berkata seperti itu, karena dia sekarang sedang dalam masa pertumbuhan, jadinya harus makan banyak. Para pelayan hanya bisa tertawa lembut mendengar perkataan Lilia. Arthur yang melihat hal itu dibisiki oleh seorang pelayan muda yang menjelaskan kalau Lilia akan sering datang ke sini saat dia merasa stres. Mendengar itu, Arthur bertanya-tanya apa yang membuat Lilia bisa merasa stres. Pelayan berkumis bilang kalau Lilia stres karena harapan besar orang tuanya pada Lilia agar bisa terbangkit sebagai seorang penyihir meskipun kedua orang tuanya bukan penyihir. Dan Lilianya sendiri juga ingin jadi penyihir tapi itu terlalu membuat Lilia tertekan sebagai seorang gadis kecil. Singkat cerita malam sudah larut. Para pelayan membereskan meja makan dan ruangannya, bahkan Ellie sudah tertidur bersama Sylvie. Arthur bersama ayah dan ibunya sedang ngobrol bersama di kamar Arthur, membicarakan betapa senangnya mereka melihat putra mereka telah kembali. Alice agak murung melihat putranya yang tambah dewasa karena mungkin saja Arthur tidak mau kasih ciuman selamat malam. Arthur yang mendengar itu menghela nafas, dan ia pun mencium pipi Alice. Arthur bersiap untuk tidur, Reynolds dan Alice pun akan meninggalkan kamar Arthur. Alice berbalik sebelum pergi, mengatakan kalau dia mengajak Arthur untuk berbelanja besok bersama adiknya. Arthur menyetujui apa kata Alice. Reynolds juga mengatakan sebelum pergi kalau Arthur jangan terlalu menentang Vincent, karena sebetulnya Vincent bermaksud baik. Arthur bilang jangan khawatir, karena ia tahu kalau keluarga Halsey adalah orang-orang baik dan juga bermaksud baik. Mendengar itu mereka pun senang dan pergi meninggalkan kamar Arthur mengucap selamat malam. Makasih banyak guys yang udah mau nonton video ini, jangan lupa klik like dan subscribe ya teman-teman. Dah.